Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi Saputra, mahasiswa siswa Raja Haji Tanjung Pinang. Prodi Sosiologi, nomor induk mahasiswa 2010 30 20. Baik, saya di sini akan menyampaikan tentang materi kewirausahaan yang diajar oleh Ibu dosen Rio Sujarwani, SOS MM. Kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses kemanusiaan atau human process yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam memahami peluang, mengorganisasi sumber-sumber, mengelola sehingga peluang itu terwujud menjadi suatu usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai untuk jangka waktu panjang. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan baru antar unsur, data, variabel yang sudah ada sebelumnya. Ciri-ciri orang kreatif. Yang pertama, mandiri, terbuka terhadap yang baru, percaya diri, berani mengambil risiko, melihat sesuatu dengan tidak biasa, memiliki rasa ingin tahu yang besar, dapat menerima perbedaan, dan yang terakhir, objektif dalam memikirkan dan bertindak. Terdapat beberapa contoh kreativitas, yaitu yang pertama, kreativitas ide, kreativitas material, kreativitas spontan, kreativitas kejadian, kreativitas organisasi, kreativitas hubungan, kreativitas dari hati. Yang kedua, kegiatan yang bersifat kewirausahaan, misalnya menghasilkan produk baru dengan cara baru pula, menemukan peluang pasar baru dengan menghasilkan produk baru pula, mengkombinasikan faktor produksi dengan cara baru pula, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, dan yang terakhir mendorong perilaku eksperimen. Ketiga, terdapat beberapa karakteristik dalam kewirausahaan, yaitu sikap mental, kepemimpinan, tata laksana, dan keterampilan. 4. Seorang wirausaha terlepas adalah dia bawaan sejak lahir atau dari proses pengembangan pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu gemar berusaha, tegar walaupun gagal, percaya diri, mengelola risiko, perubahan dipandang sebagai kesempatan, toleran terhadap banyak pilihan, memiliki motivasi yang kuat. Kewirausahaan harus memiliki 4 unsur pokok, yaitu yang pertama, kemampuan membaca peluang, kemampuan berinovasi, kemampuan mengelola, dan kemampuan menjual. Yang kedua, keberanian, yaitu keberanian mengatasi ketakutan, keberanian mengendalikan risiko, keberanian keluar dari zona kenyamanan. Ketiga, ketegahan hati atau motivasi diri. Persistence atau ulet, pantang menyerah, determinasi, teguh dalam keyakinan, kekuatan akan pikiran bahwa Anda akan bisa. Kewirausahaan harus memiliki 4 unsur pokok, dan yang terakhir ini adalah kreativitas, mencari peluang. Hal-hal yang harus dimiliki kewirausahaan. Yang pertama, pengetahuan, kemampuan, jaringan, informasi, sumber yang ada, uang, bakat, lingkungan dan keluarga, waktu, masa depan dan kesempatan. Selanjutnya, 12 hal yang berkaitan dengan kewirausahaan, yaitu 1. Ketekunan, 2. Keyakinan, 3. Kemampuan menangkap peluang, 4. Relasi, 5. Penguasaan informasi, 6. Kemampuan membuat perencanaan, 7. Kemampuan memecahkan masalah, 8. Kemampuan mengestimasi, 9. Kemampuan memperhitungkan risiko, 10. Keberanian mengambil dan memanage risiko, 11. Kemampuan menentukan skala prioritas, 12. Keberanian menunda kenikmatan. Selanjutnya, jalan sukses bisnis. Yang pertama, mau bekerja keras.
yaitu bekerja keras adalah modal dasar keberhasilan. Kita harus memiliki disiplin dan mengatur waktu, bekerja dan berusaha. Kedua, bekerja sama dengan orang lain. Tiga, menampilkan penampilan baik dan menarik. Empat, yakin. Lima, pandai membuat keputusan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang UMKM. Setiap harinya, telinga kita pasti terusik dengan istilah UMKM yang sering dibahas dalam surat kabar, televisi, maupun artikel online. Secara umum, hampir semua masyarakat Indonesia tentu mengetahui kepanjangan UMKM. Namun, pemahaman istilah tentang UMKM banyak dipandang secara sebelah mata, alias hanya sebatas sebagai sebuah unit usaha. Padahal, UMKM memiliki fungsi serta peran yang masif bagi perekonomian sebuah negara, khususnya di Indonesia. Sebagai fakta singkat, UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia saat nyaris tumbang akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 silam. Ketika banyak perusahaan raksasa yang bangkrut pada masa itu, aktivitas UMKM Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Mungkin tanpa adanya aktivitas UMKM yang gencar pada masa krisis moneter 1997, Indonesia tidak akan menjadi negara seperti sekarang ini. Hingga saat ini, peran serta fungsi UMKM tetap berlanjut guna mengangkat derajat perekonomian di Indonesia. Secara umum, UMKM dikenal sebagai akronim dari usaha mikro, kecil, menengah. Namun, jika diruntut dari definisi dan sudut pandang yang berbeda, UMKM memiliki pengertian yang jauh lebih luas. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut ekonom senior Profesor Gina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan, pembangunan, dan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, menurut M. Wartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Badan usaha mikro, kecil, dan menengah, meski sering dipahami sebagai satu kesatuan, UMKM adalah singkatan dari 3 bentuk usaha yang berbeda. 3 bentuk usaha tersebut adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah jenis usaha yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Sebuah usaha termasuk sebagai usaha mikro saat keuntungan bersihnya setiap tahun tidak lebih dari 50 juta rupiah. Pengelolaan keuangan dalam bisnis mikro ini juga biasanya masih disatukan dengan keuangan pribadi pengelolanya. Yang kedua, usaha kecil. Sedangkan untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki keuntungan bersih dalam kisaran 50 juta sampai 300 juta rupiah setiap tahunnya. Usaha ini dapat terdiri dari jenis bisnis informal seperti industri, produk fashion rumahan, maupun perusahaan atau institusi skala kecil seperti toko kecil dan tempat makan. Usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis bisnis yang sudah mempunyai sistem pembukuan yang lengkap dan terstruktur. Sebagai sebuah bisnis, usaha menengah memiliki pengelolaan yang lebih matang dan dipisahkan dari keuangan pribadi milik pengelola usahanya. Mengenai pendapatan, sebuah bisnis bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta ke atas setiap tahunnya. Mayoritas usaha menengah
juga telah mengurus kepemilikan NPWP beserta dokumen legalitas lainnya sehingga operasional bisnisnya bisa dibilang telah resmi dan diakui oleh negara. Mengenai pendapat sebuah bisnis, bisa dikatakan usaha menengah saat memiliki pemasukan lebih besar dari usaha kecil, yakni 300 juta ke atas setiap tahunnya. Ciri bisnis UMKM. Sebagai sebuah bisnis, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki beberapa ciri-ciri yang dapat dicermati. Sebagai contoh, jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti sewaktu-waktu. Yang kedua, memiliki tempat usaha yang dapat berpindah jika dibutuhkan. Yang ketiga, belum memiliki penerapan administrasi yang lengkap. Bahkan pengelolaan keuangannya juga seringkali masih campur aduk dengan keuangan pribadi. SDM-nya belum memiliki jiwa berusaha yang terasa sempurna. Pelaku UMKM kebanyakan tidak mempunyai akses perbankan, meski sebagian sudah mempunyai akses pada lembaga keuangan non-bank. Sebagian besar tidak memiliki surat izin usaha ataupun legalitas lainnya seperti NPWP. Peran dan fungsi UMKM bagi kondisi ekonomi. Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tanpa kualifikasi yang spesifik. Karenanya, usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun pekerjaan di bidang kuliner. Yang kedua, mendorong kondisi ekonomi yang lebih merata. UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh. Masyarakat juga mampu mengakses beragam produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa dibayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang. Masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat pembelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Saat hal ini terjadi, sudah pasti kondisi ekonomi di pedesaan jauh lebih terpuruk ketimbang masyarakat yang tinggal di tengah kota. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Devisa merupakan salah satu faktor yang menunjukkan kondisi ekonomi sebuah negara. Jika nilainya tinggi, bisa dibilang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang maju dan dapat dianggap sebagai bangsa yang kaya. Nah, dengan meningkatkan kehadiran UMKM dan mengelolanya dengan baik, secara tidak langsung, negara juga turut menumbuhkan devisa. Contoh paling mudah adalah UMKM yang terpadu mampu memproduksi barang berkualitas hingga menarik perhatian konsumen luar negeri. Saat sering melakukan aktivitas ekspor barang ke konsumen asing, negara akan menerima pemasukan tambahan. Terlebih, dewasa ini aktivitas jual beli internasional dapat dengan mudah dilakukan melalui internet secara online. Yang keempat, memacu ekonomi di situasi kritis. UMKM sudah terbukti mampu membangkitkan ekonomi di saat negara mengalami situasi yang kritis. Pada tahun 1997, krisis moneter yang terjadi di Indonesia berhasil diatasi berkat sektor UMKM yang terus berkembang. Alhasil, meski sedang diterpa isu krisis moneter, masyarakat Indonesia masih mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan lebih mudah. Hal serupa juga kembali terjadi di saat pandemi virus COVID ini. Di saat ada anjurannya untuk tidak beraktivitas di luar rumah, UMKM dapat beradaptasi dengan menawarkan barang dagangannya secara online dan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan begitu, kondisi ekonomi akan tetap berjalan dan lambat laun kembali bangkit. Yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat secara akurat. Dijalankan oleh masyarakat kecil sendiri, bisnis ini pada umumnya lebih memahami kebutuhan
apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Barang yang diproduksi dan diinovasikan pun seringkali secara akurat memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya itu, pelaku UMKM juga pasti mendapatkan bahan baku produksi dari lingkungan sekitar dan produsen lokal. Hal ini tentu dapat menjanjikan keuntungan tambahan bagi masyarakat sekitar yang juga akan menjadi konsumen dan meningkatkan perputaran ekonomi yang lebih besar. Tanpa modal besar, UMKM dapat menjadi roda penting perekonomian negara. Dengan peran dan fungsi yang krusial bagi perekonomian negara, usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat didirikan dengan modal yang tidak terlalu besar. Selain itu, karena bersifat fleksibel, bisnis ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk memiliki penghasilan sampingan, bahkan di situasi yang sulit sekalipun. Jadi, baik pelaku konsumen dan negara masing-masing mampu meraih keuntungan dari sektor UMKM jika dikelola dengan baik. Baik, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.